Shalom jemaat yang terkasih, kembali dalam Sapaan Gembala GKI bersama saya, Pendeta Elsya Soilait dari GKI Pasuruan. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati di dalam doa. Terima kasih ya Bapa, kami mengucapkan segala syukur atas kesempatan Tuhan, kami boleh bersama merenungkan firman. Dan di dalam itu tolong kami supaya kami dapat menerima firman ini dengan penuh kesiapan hati dan diri kami. Inilah kesiapan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, hari ini kita akan membaca perenungan firman Tuhan kita dari Filipi pasal 4 ayatnya yang keempat sampai dengan 7. Saya akan bacakan untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bicara tentang kehidupan kita, bukankah setiap orang pernah mengalami situasi-situasi yang tidak menyenangkan, penderitaan, perselisihan, atau bahkan kekhawatiran muncul di dalam kehidupan kita. Dan tak kalah kita juga memberikan respon-respon yang kemudian kurang tepat. Sebab respon kita dasarkan kepada situasi, kita dasarkan kepada emosi yang muncul pada saat itu. Maka menjadi penting bagi kita untuk memiliki sudut pandang atau perspektif ketika kita tengah berada dalam situasi-situasi yang tidak menyenangkan. Sehingga respon kita bukan didasarkan kepada emosi sesaat, bukan didasarkan hanya pada kondisi keadaan yang ada, tetapi kita melihat dalam sudut pandang yang lain. Nah, di dalam ini Bapak Ibu Saudara, maka menjadi tidak mengherankan dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak menyenangkan, Paulus masih bisa untuk memberitakan Injil, untuk menyapa jemaat-jemaatnya. Dan salah satu Bapak Ibu Saudara, bagian surat yang ditulis oleh Paulus disampaikan kepada jemaat Tuhan di Filipi. Nah, tulisan atau surat Paulus ini disampaikan kepada jemaat Filipi. Yang kita baca hari ini ada sebuah ajakan untuk memiliki perasaan atau dapat bersukacita. Nasihat untuk bersukacita ini muncul beberapa kali di dalam surat untuk jemaat di Filipi. Beberapa muncul dalam bentuk kalimat-kalimat pernyataan, beberapa dalam bentuk kalimat-kalimat perintah. Ini memberitakan, ini menandakan kepada kita bahwa ajakan sukacita merupakan sesuatu yang penting. Dan itulah mengapa Paulus di ayat keempat mengatakan sukacita itu muncul sampai 2 kali di sana. Bersukacitalah senantiasa kepada Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ada sebuah pengulangan terhadap kata sukacita. Itu berarti Paulus ingin memberikan penegasan. Sukacita menjadi sebuah dorongan yang ingin Paulus berikan kepada jemaat di Filipi. Situasi buruk boleh terjadi, tapi jangan sampai kita kehilangan sukacita. Nah, jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pada tahun 2020 ada sebuah film yang berjudul Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini. Film yang diadaptasi oleh sebuah novel dengan judul yang sama, sudah ditonton lebih dari 2 juta kali, menceritakan tentang kehidupan satu keluarga yang mengalami berbagai macam trauma, mereka mengalami beban, mereka mengalami kekhawatiran. Nah, tidak lama setelah film itu muncul dan booming, ada sebuah novel yang saya rasa ini tidak mau kalah dengan Nanti Kita Cerita Hari Ini, tentang hari ini. Novel ini berjudul Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini. Sambat atau dalam bahasa lainnya adalah berkeluh kesah, ya, menyampaikan keluh kesah. Nah, di dalam novel ini Bapak Ibu Saudara, ada sebuah kalimat yang mau saya ambil, gitu ya. Kalimat ini mengatakan mohon info terapi tulang punggung.
ini udah mulai sakit karena memikul ekspektasi keluarga. Nah, salah satu tulisan ini disampaikan di dalam platform media sosial dari novel Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini. Kira-kira begitulah Bapak Ibu Saudara, bukankah kehidupan kita seringkali kita memiliki banyak keluh kesah? Novel tentang Nanti Kita Sambat Tentang Hari Ini berisikan tentang keluh kesah kehidupan sehari-hari yang coba disampaikan, coba dituliskan dengan berbagai macam tulisan-tulisan jenaka dan juga gambar-gambar yang lucu di sana. Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap hari bisa saja kita menyampaikan sebuah keluh kesah kepada Tuhan? Kita menyampaikan keluh kesah kepada orang lain juga. Keluh kesah itu menjadi sebuah bagian yang seringkali orang merasa itu wajar. Dan itulah narasi-narasi kehidupan kita. Terkadang membuka kita kepada sebuah dinamika. Kita menyadari hidup tidak hanya tentang bahagia. Hidup memang terkadang ada masa-masa tidak menyenangkan. Tetapi dalam bagian-bagian yang tidak menyenangkan itulah Paulus mengingatkan bersukacitalah. Alasan yang diberikan Paulus kenapa kita harus bersukacita? Sebab bersukacita itu ada di dalam Tuhan. Paulus juga menasihatkan kita untuk tidak khawatir. Selain kita diminta bersukacita, kita diminta tidak khawatir. Sebab dalam rasa kekhawatiran yang ada, ketika itu muncul, mari serahkan semua itu kepada Tuhan. Paulus mengatakan, nyatakanlah segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Yang ditekankan oleh Paulus adalah bagaimana seharusnya kita sebagai umat Allah, kita sebagai anak-anak Allah menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tapi itu bukan berarti bahwa kita tidak berjuang di sana. Paulus memberikan penjelasan yang cukup panjang dalam hal bicara tentang doa, bicara tentang permohonan, ucapan syukur. Penjelasan ini mengajarkan kepada kita bahwa berdoa itu kadangkala tidak identik harus selalu memohon, tetapi juga bisa merupakan ungkapan-ungkapan syukur. Bisa juga menyampaikan tentang situasi-situasi yang tidak mudah yang kita alami. Dan itulah mengapa Paulus meminta juga supaya umat yang ada, jemaat di Filipi, untuk menyampaikan di dalam doa permohonan. Nah, ada banyak hal Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita yang terjadi, tapi marilah kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Walaupun sedih, walaupun susah, mari kita melewatinya di dalam Tuhan. Sampaikan segala kekhawatiran di dalam Tuhan. Ceritakan semuanya di dalam Tuhan. Tidak perlu menunggu nanti, tetapi mari kita cerita kepada Tuhan. Mari kita sampaikan kepada Tuhan tentang hari ini. Apa yang terjadi, apa yang kita alami, dan ketidakmampuan apa yang kita lakukan atau kita alami. Mari kita cerita tentang hari ini kepada Tuhan. Tidak perlu menunggu nanti, sampaikanlah. Amin. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa, dalam hidup kami kekhawatiran seringkali muncul, persoalan terkadang muncul, susah senang, bahagia sedih, semuanya silih berganti. Tapi kami mau menyampaikan semuanya kepada Tuhan. Kami mau menceritakannya semua kepada Tuhan. Sebab Tuhanlah yang tahu segala persoalan kami dan mampu menolong kami. Amin. Perenungan kita hari ini telah selesai. Jangan lupa bagikan dan juga share link ini kepada saudara-saudari kita supaya semakin banyak yang terberkati. Sampai jumpa kembali, Tuhan Yesus memberkati.